dan saudara-saudari yang terkasih, pada pagi menjelang siang ini sekitar jam setengah 11 tanggal 5 Agustus 2025, hari Selasa. Saya akan membagikan tempat tugas saya yang baru, Gereja Stefanus Tandes. Sudah seminggu ini saya tinggal di sini, bertugas di sini. Maka saya akan membagikan gereja Santo Stefanus Tandes, Paroki Stefanus Tandes, di mana saya bertugas di sini. Ini gereja Stefanus Tandes. Di depannya ada jalan Manukan Hukum nomor 23. Saya ambil gambar ini di depan pastoran ya. Dan ini gereja jalan depan gereja dan pastoran, jalan Manukan Hukum nomor 23, sebelah ya barat, agak barat ya. Sana ada jalan Manukan Utama ya. Ini Manukan Hukum ke 23 ya. Ini saya berdiri di depan pastoran ya. Ini itu gedung aula, di atasnya ada malaikat, patung malaikat ya. Ini sebelah kiri pastoran, ada mobil Avanza yang saya gunakan. Nah, ini ada kafe, kalau buka ya Sabtu sore dan Minggu, Cafe San Esteban kafe ya di sini ya. Ini tamu ya. Selamat pagi atau siang. Ini Pak Sinten asmani? Riki. Pak Riki. Satpam sudah pinten tahun atau Satpam Riki? 5 bulan. Oh, baru 5 bulan loh Pak Yoyo. Ya. Oh, teman. Umat sini. Iya, umat sini. Oh iya, ini ya. Oh, itu gerejanya bentuknya seperti ini. Saya ambil dari depan pastoran dan bentuknya seperti buritan kapal ya. Ya. Diambil dari samping. Antara gereja dan pastoran itu ada jalan kampung. Ya, jalan ya cukup lebar. Sebetulnya itu tanah ya, punya gereja, tapi ya gereja murah hati ya, dipakai untuk jalan umum, sehingga pastoran dengan gereja dipisahkan oleh jalan itu. Ini ya, ini mangga. Gereja itu ya. Saya berjalan di depan aula gereja, aula gereja dan pastoran.
Ya waktu saya datang kisah kenal dengan Romo Otong yang saya ganti di sini itu tangga undang-undaan itu dipakai untuk panggung, dan tanpa, karena musim kemarau juga tidak hujan, umat bisa duduk di sini, makan di sini. Kalau senja hari atau sore nyaman tempat ini. Ya. Ini pastoran. Kamar saya di atas sana ada 2 kamar dan 1 kamar di bawah. Ini aulanya cukup bagus bangunannya, ya dalam AC, dan di bawah juga ada ruang-ruang pertemuan. Udara di sini cukup panas dan ini sambil juga baru musim kemarau. Ya, sana itu ruang-ruang pertemuan. Ya. Ini menghadap selatan ya, selatan mungkin, karena matahari menentang itu barat. Nah, ini pastoran. Jadi pastoran ada Gua Maria. Di Gua Maria bagus, Gua Maria ada bayi Yesus, sehingga kita berdoa pada Bunda Maria, terutama karena dia melahirkan Tuhan Yesus. Kiranya ini para donatur yang ada ikan, ya, berdoa dengan melihat ikan dan suara air yang gemericik mendukung suasana damai dan sejuk, mendukung doa. Ikan hias yang selalu bergerak, menandakan ya hidup kita harus bergerak, move on. Ini lambang paroki Santo Stefanus Surabaya. Santo Stefanus Surabaya. Ini lambang keuskupan. Ya, zaman Monsignor Vincentius Sutekno. Ini ya, ini gereja, dan mari saya ajak ke gereja. Ini kompleks pastoran. Ini ada gazebo ya untuk duduk. Kalau sore, pagi, kalau siang seperti ini ya udara cukup panas. Itu Bapak Satpam tadi depan pakai kipas angin di luar karena udara panas. Ya, ini saya naik tadi tangga menuju, ya, bisa lihat dari tangga depan ruang pertemuan. Sekarang saya ajak menuju gereja, ya berjalan beberapa menit. Kalau misa harian 5:30 pagi, ya kami berjalan ke gereja. Kalau Jumat ya jam 6 sore. Umatnya cukup banyak yang hadir, ya sekitar berapa ya, kurang lebih 100 orang berdoa atau lebih ya. Ya, paroki ini bisa dikatakan masih muda. Ya, ini saya mau menuju gereja Stefanus Tandes.
Ini Jalan Manukan, kalau Pastoran 23, kalau gereja 2425. Ini tanah jalan, katanya dulu punya gereja tapi menjadi jalan untuk kampung ya. Ya, ini gereja. Sambil dari sini ya gereja ya. Ya susah ya. Dari jalan itu jalan apa namanya? Ini jalan, wah ya susah ya. Ini juga ada warung, sebetulnya ya milik gereja, tapi ya demi sehat pergaulan dan umat kampung. Mari mat siang mau memasang ini, memasang bunga Bu. Ya ini jalan tadi Manukan Rukun, ini juga Manukan Rukun 25. Ini saya ambil berapa meter ini jalan depan gereja. Kalau terus ke sana jalan Lontar, jalan Candi Lontar. Ya. Sana tadi Manukan Utama, sebelah barat, kalau timur ya jalan Lontar. Lontar Candi. Ini saya ambil dari gereja ya, sempit ya karena ini padat penduduk. Ya. Ya ini gereja. Ini gereja Katolik. Santo Stefanus, Jalan Manukan Rukun 2325. Perayaan Ekaristi harian. Ya, ini saya ambil ya sekitar 200 meter dari gereja. Ini umat masuk di sini. Ini saya ambil dari sebelah timur gereja. Oh, ini ada pandangan bisa melihat gereja dari sini. Itu gereja Stefanus ya. Di tengah kampung. Jalan depan roda 2 sering melewat. Jadi kalau mobil agak susah, pelan-pelan, pada roda 2 banyak sekali. Ini gerejanya saya ambil bentuknya ya, seperti ini. Tadi dari depan Pastoran seperti buritan kalau dari depan. Sambil sebelah timur, ada sungai juga tapi airnya berhenti dia di tengah kampung. Kesadaran kebersihan ya, perlu ditingkatkan. Ini jalan Manukan Rukun, kalau terus tembus jalan Candi Lontar ya, ini gedung apa itu ya, Lempung Perdana Kang Petro ada ya. Ini ya, Santo Stefanus. Mari saya masuk gereja. Ini pintu utama kiranya. Ya, ini depan gereja persis, sedang jalan dah penuh rumah. Gereja tengah kampung ya. Dulu sekitarnya masih sepi. Menurun sama sekomplek gereja. Ya, ini gereja.
So Santo Blasius untuk setiap Ekaristi Sabtu sore dan Minggu selalu ada tenaga perawat bidan yang nunggu di sini bertugas. Kalau ada umat yang sakit, pingsan atau yang lain-lain bisa segera diobati. Ini pelataran gereja Santo Stefanus ya. Gereja Santo Stefanus ini ya, diberkati tahun 1998 tahun 1998. Ini ada pos security di sini ya. Ini pintu masuk dari Jalan Manukan arah timur dari Jalan Candi. Ini Santo Stefanus. Santo Stefanus. Santo Stefanus hidup semasa hidup Yesus, seorang beriman dan sangat mengasihi Tuhan. Pelindung gereja Santo Stefanus. Gerejanya halamannya ya tidak luas tapi bersih. Tanamannya terawat, hijau, sangat mendukung untuk berdoa dan bermeditasi. Lonceng di belakang pohon. Paroki Santo Stefanus Surabaya diberkati tahun 1998 tanggal 26 Desember. Sebelumnya paroki ini menjadi stasi, jadi paroki Aloysius Gonzaga atau Algon yang sering kita dengar. Dan sebelumnya ya menjadi lingkungan wilayah dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. 1989 itu jadi Stefanus, gabung dengan Algon. Sebelumnya, sebelum 1989 yang menjadi wilayah atau lingkungan Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. Ini Bunda Maria unik. Klonun, Ibu Maria, Pelosoan. Nah, ini unik. Ada Ibu Maria memakai kain. Mungkin khas Bunda Maria di Gereja Stefanus. Pakai kain. Ya. Bunda Maria biru, pakai pakaian biru. Ya. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu yang masih bersiarah dan berpasrah, ya, seperti lagu Porta Santa, ya. Berdoa bagus, AC-nya dinyalakan, bisa duduk di bawah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini kiranya Kas Stefanus, Bunda Maria memakai kain dan ya, Bunda Maria ya, nanti saya tanya yang tahu ini Bunda Maria mungkin apa dari budaya mana, tetapi ya bagus ya. Toilet itu suara burung gereja. Ini lonceng ya, loncengnya tidak tinggi, tapi setiap jam 6 pagi setelah misa harian dibunyikan sambil berdoa malaikat Tuhan, juga jam 12 siang. Ya. Ini gua Bunda, oh gua Maria, ini gua Bunda Maria diangkat ke surga, diresmikan, diberkati pada hari Minggu 15 Agustus 1993. Vikjen Kuskupan Surabaya Romo Dr. C. Rekso Subroto SCM. Ya ini. Bunda Maria Santa Peran Maria diangkat ke surga. Oh iya. Ya. Jadi sekarang mari kita mencoba masuk gereja. Moga-moga tidak dikunci. Paroki Stefanus Tandes ini ada 7 wilayah dan 2 stasi. Gereja ya, 2 stasi. Ya, oh dikunci. Moga-moga saya bisa masuk. 7 wilayah, 2 stasi, dan wilayah 7 ada 32 lingkungan. Stasi Pondok Benowo itu ada ya 3 lingkungan. Saya dengar belum ada gerejanya, tapi secara rutin ada ekaristi. Ya kita doakan semoga bisa mempunyai gereja, dibangun gedung gereja sehingga umat bisa berdoa bersama-sama. Ya. Saya dengar hanya masalah perizinan saja. Ini para donatur, ya, para donatur. Oh, direnovasi pembangunan Gereja Santo Stefanus Surabaya. Oh, baru saja direnovasi Minggu 26 Desember 2021. Oh, baru 4 tahun yang lalu. Moga-moga tidak. Waduh dikunci. Waduh dikunci. Ya, saat ini apa? Kalau jarak gereja pastoran agak jauh ya, nggak sempat mikir kunci, gereja dikunci, jadi ya nggak tahu kalau dikunci. Ya, ini masuk di mana ya? Waduh dikunci. Ya. Waduh dikunci. Waduh. Kunci gimana ini dikunci? Nah, saya sudah masuk di gereja dari samping. Ini gereja dari samping. Ya. Ya ini bagus ya gerejanya. Ya dari samping. Ya, ada balkon. Ya ini saya gereja dari samping. Saya mau
berjalan dari tengah, dari pintu utama, terus nanti maju ke altar. Ini saya berdiri di depan pintu, pintu, ini gereja, ya. Ya, depan pintu. Ya, wilayah Gereja Stefanus terdiri dari 7 wilayah dan 32 lingkungan dan 2 stasi Pondok Benowo dan TSI Taman Siwalan Indah. Ada 4 lingkungan, kalau Pondok Benowo 3 lingkungan. Umatnya semua sekitar 3.000-an. Kebanyakan ekonominya kelas menengah ke bawah. Perumahan-perumahan banyak, sangat sederhana. Umatnya juga tidak sedikit, kebanyakan dari NTT, dari Batak. Ini saya maju pelan-pelan. Ini gereja. Ini altar. Dari kayu jati ukiran. Altar. Itu ada ibu yang sedang merangkai bunga. Patung Bunda Maria, bagus. Juga patung Yesus bagus, sesuai dengan tingginya, sesuai dengan matching dengan gedung gereja yang menengah, tidak kecil, tidak besar. Tapi ini kalau orang Jawa mengatakan cekli, indah. Ini ada layarnya. Sekarang gereja pada umumnya kiri kanan ada layar. Dan kadang-kala saya tidak sadar, kalau saya khotbah ke umat memandang kiri kanan ke atas, ternyata lihat layar. Lewat pastor, lihat layar, nggak lihat pastor langsung. Sering dulu awal-awal saya agak memandang umat agak aneh, tapi sekarang baru tahu. Ini saya berdiri di depan altar, ini gereja. Ruangan dalam gereja masih kelihatan baru, karena 4 tahun lalu baru direnovasi. Ada lukisan kena sinar matahari, lukisan berbagai lukisan yang punya makna, punya arti, simbol. Bagus, kena sinar matahari. Kalau kena lampu juga bagus. Ini balkon di sana, umat duduk di balkon. Terus sana ada kor di atas. Ini yang sebelah barat tadi gambar ini kudus yang memberi simbol-simbol religius yang menghiasi di gereja Stefanus yang bentuknya seperti buritan kapal. Ini dalamnya seperti ini. Ini setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Muat berapa ya kira-kira ini? Mungkin 600 atau 700 orang atau
500. Tapi indah saya kalau Ekaristi merasa bersatu dengan umat karena jaraknya dekat, ya. Bisa lebih akrab gitu ya. Di samping juga ada samping ini samping umat, juga ada layar di sini, ya ini gereja, samping gereja hanya umat lihat layar. Ini masuk sakristi. Konon Bu, saya ambil gambar panjenengan seksi liturgi, gambar napa bunga. Ibu sinten? Yanti Roh. Ibu Yanti, ya ini saya gambar, ambil vlog untuk gereja Stefanus. Ya ini Bu Yanti. Ya ini mau menuju sakristi. Ya di sini para imam, misdina, asisten imam, lektor ya mempersiapkan diri. Ini sakristi. Ya. AC-nya nyala terus. Memang. Sebelum Ekaristi, ya ini doa. Merumuskan intensi misa khusus untuk imam. Aku hendak merayakan misa dan melaksanakan korban tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus menurut tata cara Gereja Katolik Roma yang kudus. Ini terus ya. Sampingnya doa Santo Ambrosius, doa imam sebelum misa. Tuhan Yesus Kristus, aku mendekati meja perjalananmu dengan takut dan gemetar, sebab aku orang berdosa. Ya ini doa Santo Ambrosius bagi para imam yang akan merayakan Ekaristi. Ya, bagus ya. Salib Yesus. Ya. Ini uang. Ya ini piala rapi bagus ya. Ya ini alat makan misa ya. Ya. Ya ini tadi sudah kiranya saya membagikan gereja Santo Stefanus Tandes, Jalan Manukan Rukun 23 dan 25 ya. Ini gereja. Ini masih naik ke tangga. Apa perlu naik ke tangga ya biar lihat naik tangga ya. Saya sambil olahraga bergerak karena kita dianjurkan supaya berjalan kaki, bergerak, jangan terlalu banyak duduk ya. Wah ini, panas di atas. Ya. Waduh dikunci ya sudah ya. Wah ada lukisan, nih lukisan Santo Stefanus. Yang dilempari batu. Santo pertama kiranya. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yakin. Dan kata waktu itu Saulus yang kemudian jadi Santo Paulus melihat peristiwa itu. Saya turun lagi. Ya, ini Pak Ibu, saudara-saudariku, sharing gereja Santo Stefanus Tandes yang saya tugaskan di sini.
Ini Pak Leo yang lebih tahu gereja Stefanus. Sudah berapa tahun bekerja di sini? Saya Ya, kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. Bisa cerita ringkas gereja Stefanus Tandes ini. Ini saya masukkan vlog saya. Pak. Gereja Stefanus Tadi saya baca ya, saya tahu diresmikan 1998 ya, ya, Desember ya. ya. Terus ini dulu gimana kok bisa ada gereja di sini? Pernah dengar riwayatnya? Riwayatnya saya tidak tahu, Romo. Iya. Riwayatnya. Kok bisa di tengah kampung? Iya, riwayatnya saya kurang. Ya, Oh. dulu stasi. Oh iya memang stasi. Stasinya dari Algon. Iya betul. Ya, dari Algon. Saya masuk di Stefanus ini 99 Romo. Oh. Jadi apa itu? Umat masih Oh, Pak Ya. Leo asli mana? Asli saya di tengah wilayah Santo Apollo Di sini juga? Oh, Widodaren. Widodaren. Oh, terus Tengah- pindah. Sekarang berumah dekat gereja sini. Dekat sini Oh, dulu. iya. Ya, saya lihat foto-foto dulu depan itu masih kosong ya. Iya, Jadi makanya. ya lalu tahu-tahu terus padat, jadi nggak mengira kalau sekarang untuk parkir aja susah. Nah, ternyata sekitarnya penuh rumah. Jadi sudah berapa tahun berkaya di sini? Percaya kurang lebih 15 tahun. Ya, terima kasih Pak Leo. Ya. Sudah 15 tahun berkarya di sini. Gereja Stefanus bagus, bersih, cekli kecil tapi indah gitu ya. Ya ini ya, makasih Pak Leo ya, terima kasih, saya Romo. tak balik Sama-sama. ya. Mari. Ini Gereja Stefanus Tandes Manukan. Jalan Manukan Ruko nomor 2325. Ya, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudariku. Sharing apa ya, tempat Gereja Stefanus Tandes Surabaya ini, semoga bisa berguna. Silahkan kalau ke Surabaya, terutama Surabaya Barat, bisa berdoa di sini, ikut Ekaristi di sini. Welcome, selamat datang untuk Ekaristi di sini. Gereja Stefanus Tandes. Tuhan memberkati dan berkah dalam.